Cek cek. Oke. Selamat malam teman-teman. Jadi ini video dadakan. Video ini terkait bagaimana kita nge-backup database WordPress ya. Nah sebelum itu, kenapa kok harus di-backup? Jadi yang dibilang Mas Ari di grup WA itu bener ya. Kalau MySQL kita atau ini MySQL SAM ini itu bisa aja error ya. Dan aku baru tahu hari ini ya kalau MySQL di SAM itu bisa aja nggak mau jalan meskipun aplikasi yang pas kita manajemen data dulu ya, MySQL Workbench itu nggak ada gitu. Kan dulu MySQL Workbench itu kan portnya kan menghalangi MySQL-nya SAM ya. Jadi dia gak mau jalan. Nah terus tadi itu aku nemu kasus kalau di laptopnya Vina itu dia nggak ada MySQL Workbench tapi MySQL-nya tetap gak mau jalan. Nah jadi memang apa ya, agak sulit diprediksi ya dia errornya itu kenapa. Tapi nanti aku buatin video terpisah buat solusi yang apa ya, solusi yang sejauh ini lumayan manjur lah. Tapi sebelum itu kita mau bahas backup database WordPress dulu ya. Nah, apa akibatnya kalau nggak di backup? Tadi itu bukan tadi tok sih. Jadi sebelum-sebelumnya juga ada kasus di mana anak-anak ya teman-teman itu ketika SAM-nya udah bisa, MySQL SAM-nya ini udah bisa, itu pas buka di localhost WordPress itu ini kembali ke halaman apa ya, halaman instalasi lagi itu. Jadi kan ngulang dari awal lagi ya. Aku kurang tahu sih apakah memang serentan itu ya database WordPress-nya sampai ngulang dari awal lagi. Jadi kalau misalkan kayak gitu berarti tandanya itu database WordPress-nya itu udah rusak, dan satu-satunya cara itu dihapus, bikin baru. Nah untuk mengatasi hal itu, tindakan nih namanya itu mencegah lah. Untuk mencegah biar kalian nggak buat dari awal lagi, itu setiap kali kalian bikin perubahan itu di backup database-nya. Jadi misalkan aku buat konten 2 hari ini ya, misalkan hari ini targetnya 2 konten aku masukin lah, terus masuk ke PHP My Admin, localhost PHP My Admin, kita klik database WordPress-nya, terus kita ini ekspor ya, yang di atas ini klik ekspor. Habis itu langsung diekspor aja, tekan ekspor aja. Nah ini kan ada ini ya, filenya ya, namanya wordpress.sql. Jadi ini file backup dari pekerjaan kita. Lalu setelah itu kita bikin database baru, namanya WordPress, karena ini udah ada WordPress 2 ya di sini. Kita bikin WordPress 3 aja. Kurang dia. Nah, oke. Nah, setelah udah bikin database baru, kita impor, kita choose file, lalu kita pilih file yang tadi wordpress.sql ini ya, di open, langsung scroll ke bawah, langsung klik impor. Kita tunggu dulu. Nah ini udah berhasil. Ini sebenarnya langkah buat nge-restore waktu apa ini, kalau misalkan WordPress kalian bermasalah. Kalau backupnya aja cukup gini aja. Jadi klik database-nya WordPress yang pertama ini, terus klik export. Nah ini diekspor aja. Ini udah nge-backup. Jadi kita udah ada file backupnya. Kalau misalkan nanti MySQL-nya bermasalah, itu kita tinggal benerin MySQL-nya lagi. Ini tak buat di video terpisah nanti.
Terus langsung setelah MySQL sum-nya itu udah bisa, itu bikin database baru. Terus di database baru ini kita klik impor, pilih file backupan tadi yang belakangnya itu ada .sql-nya. Oh ya, untuk kalian tahu supaya kalian bisa tahu format filenya itu, kalian bisa itu ya. Ini klik view lalu show file name extension. Jadi kita bisa tahu format filenya itu apa. Itu bakal berguna banget sih. Jadi kalian bisa ngecek file ini tuh formatnya apa gitu. Kalau misalkan kalian download dari internet lalu format filenya itu berbeda dari yang yang tertera ya, misalkan ketulisnya itu PDF tapi kedownloadnya exe itu virus sih. Jadi itu bisa sangat berguna sih kalau kalian ngaktifin itu tadi, fitur itu. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi intinya setiap kali kalian buat perubahan itu langsung setelah selesai ngelakuin perubahan ya, kalian ke localhost php myadmin lalu ekspor, terus diekspor gitu toh. Jadi ini udah file backup, ini udah nge-backup WordPress kalian gitu. Nah, terus apakah ada yang harus diganti setelah misalkan sumnya rusak, MySQL di sumnya itu rusak, terus habis dibenerin ternyata setelah buka WordPress-nya itu kembali ke halaman instalasi. Nah, jadi kalau misalnya itu kan bikin database baru dulu, terus kita klik yang ini impor, terus kita impor file yang backupan tadi kan. Nah, setelah itu kita juga harus ngelakuin ngerubah konfigurasi database di WordPress-nya. Caranya gimana? Jadi kita masuk ke sum ya. Kita masuk ke sum, lalu kita ke htdocs, lalu kita ke WordPress-nya kita yang ini. Jadi kita ke wp-config.php. Di file ini tuh berisi konfigurasinya WordPress-nya ya. Jadi mulai database, user, password, hostnya itu apa gitu. Nah, ini database yang kita backup kan, database yang sebelumnya, yang intinya kalau misalkan ada kejadian rusak ngulang dari awal lagi itu, ini tuh database yang lama. Nah, kita ganti ke yang baru, yaitu WordPress 3 gitu. Ke WordPress 3, terus ini kan putih-putih masih gini ya, seperti kataku di video yang sebelumnya. Ini berarti belum di save ketika kalian ngelakuin perubahan. Jadi harus di Ctrl S. Nah, itu udah, kalau putih-putihnya hilang itu berarti udah nge-save kayak gitu. Seperti itu. Oke, lalu apa lagi ya? Udah sih, kayaknya gitu aja. Jadi intinya nge-backupnya itu sangat-sangat mudah ya. Jadi ketika kalian ngelakuin perubahan, langsung ke PHP MyAdmin, terus klik database-nya, terus diekspor. Terus ini tinggal ekspor tadi, itu udah ke backup. Terus cara ngembaliinnya setelah MySQL kalian dibenerin, itu caranya bikin database baru, terus diimpor file backupannya tadi itu diimpor, terus klik impor, nanti muncul kayak gini. Lalu kita ubah konfigurasinya di wp-config.php, konfigurasi database-nya, nama database-nya kita sesuaikan dengan nama database yang baru. Seperti itu. Oke, kayak gitu dulu aja untuk video yang ini. Terima kasih sudah menonton, dan semangat mengerjakan UTS-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.